Selamat malam. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Melisa Gultom, ada Dini Lestari, Sri Sunarsi, dan Darnia. Kami akan menjelaskan materi kami yang berjudul Lingkungan dan Budaya Perusahaan. Di sini kami akan masuk ke pembahasan. Yang pertama, pengertian lingkungan dan budaya perusahaan. Lingkungan kerja merupakan suatu hal yang penting dalam suatu organisasi. Lingkungan kerja yang baik tentunya merupakan harapan bagi setiap karyawan, karena dengan lingkungan kerja yang baik tentunya para karyawan akan dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik pula. Dengan lingkungan kerja yang baik, maka secara otomatis dapat memberikan kepuasan tersendiri bagi karyawan. Mendefinisikan lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada di sekitar para pekerja. Mendefinisikan lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada di sekitar para pekerja yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang diembankan. Sedangkan Sedarmayati mendefinisikan lingkungan kerja adalah keseluruhan alat perkakas dan bahan yang dihadapi lingkungan sekitarnya di mana seseorang bekerja, metode kerjanya, serta pengaturan kerjanya baik sebagai perseorangan maupun sebagai kelompok. Lingkungan kerja merupakan suatu hal yang penting dalam suatu organisasi dan merupakan harapan bagi setiap karyawan. Dengan lingkungan kerja yang baik, tentunya para karyawan dapat melaksanakan tugas-tugas dengan baik pula. 1. Lingkungan eksternal. Lingkungan perusahaan atau organizational environment eksternal mencakup seluruh unsur yang berada di luar wilayah perusahaan yang berpotensi memengaruhi perusahaan. Lingkungan tersebut mencakup pesaing, sumber daya, teknologi, dan kondisi ekonomi yang mempengaruhi perusahaan, namun tidak mencakup peristiwa-peristiwa yang sangat tidak berkaitan sehingga dampaknya dapat diabaikan. Lingkungan eksternal suatu perusahaan dapat dianggap memiliki dua lapisan, yaitu lingkungan umum dan lingkungan tugas. 1. Lingkungan umum. Lingkungan umum merupakan lapisan terluar dari lingkungan. Semua dimensinya mempengaruhi perusahaan seiring waktu, namun sering tidak berhadapan langsung dalam transaksi sehari-hari. Dimensi lingkungan umum adalah dimensi internasional, teknologi, sosial budaya, ekonomi, hukum politik, dan alam. 2. Lingkungan tugas. Lingkungan tugas terdiri dari sektor-sektor yang memiliki hubungan kerja langsung dengan organisasi, yaitu pelanggan, pesaing, pemasok, dan tenaga kerja. Pertama, 1. Pelanggan. Pelanggan adalah orang-orang dan organisasi dalam lingkungan usaha yang memperoleh barang dan jasa dari organisasi. Sebagai penerima dari keluaran yang dihasilkan organisasi, pelanggan adalah unsur yang penting karena pelanggan menentukan kesuksesan organisasi. 2. Pesaing organisasi. Pesaing organisasi lain dalam industri dan jenis usaha sama yang memberikan barang dan jasa pada pelanggan yang sama. 3. Pemasok menyediakan bahan-bahan mentah yang digunakan suatu organisasi untuk memproduksi barangnya. 4. Pasar tenaga kerja adalah orang-orang di lingkungan usaha yang dapat dipekerjakan oleh perusahaan. Setiap perusahaan membutuhkan pasokan personalia yang terlatih dan berkualitas. Lingkungan internal adalah tempat. Aktifkan dulu mikrofonmu. Lingkungan internal adalah tempat manajer bekerja yang mencakup budaya perusahaan, teknologi produksi, struktur organisasi, dan fasilitas fisik. Lingkungan internal meliputi pekerja atau karyawan, dewan komisaris, dan pemegang saham. Pekerja atau karyawan merupakan orang-orang yang bekerja di dalam lingkungan suatu perusahaan atau organisasi yang menginginkan imbalan berupa upah atau gaji, sementara manajer menginginkan adanya
punya kinerja yang tinggi. Dewan Dewan Komisaris mewakili kepentingan para pemegang saham. Dewan Komisaris memantau kegiatan dan mengawasi manajemen, serta memastikan kegiatan akan berjalan mencapai tujuan. Kedudukannya adalah independen terhadap manajemen. Yang ketiga ada pemegang saham. Tanggung jawab pemegang saham didasarkan pada seberapa besar saham mereka terhadap perusahaan. Jika perusahaan memperoleh keuntungan, maka mereka memperoleh imbalan sebesar yang mereka sertakan. Yang ketiga ada hubungan organisasi, ketidakpastian lingkungan. Organisasi harus berusaha membuat ketidakpastian lingkungan jadi efektif. Berarti bahwa manajer tidak punya informasi cukup mengenai faktor-faktor lingkungan untuk dapat memahami dan memperkirakan kebutuhan dan perubahan lingkungan. Karakteristik yang mempengaruhi ketidakpastian adalah jumlah faktor-faktor tersebut berubah. Yang B ada menyesuaikan dengan lingkungan. Jika sebuah organisasi menghadapi ketidakpastian yang meningkat, di mana berhubung dengan pesaing, pelanggan, pemasok, peraturan pemerintah, manajer dapat menggunakan beberapa strategi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan. Di antaranya peran-peran perluasan batas rekanan antar organisasi dan merger atau usaha gabungan. Yang keempat ada budaya perusahaan. Pertama, di budaya perusahaan ini ada kepentingan penerapan budaya perusahaan bagi kinerja kepemimpinan yang berdasarkan Sanjaya ND dengan menguasai atau memahami budaya di suatu organisasi. Manajer mampu membuat dan mengambil keputusan tentang penerapan budaya-budaya yang akan diterapkan itu sesuai dengan kondisi organisasi. Dan bila budaya organisasi berhasil diterapkan dan dikembangkan dengan baik, ini memberikan lingkungan yang kondusif bagi individu di dalamnya untuk saling Lingkungan yang kondusif ini bukan hanya diciptakan dari proses dan sistem yang ada di dalamnya, tetapi terutama pada perilaku individu dan nilai-nilai yang mereka anut. Organisasi yang membentuk budaya menjadi budaya, pembelajaran akan membentuk perilaku individu-individu di dalamnya untuk saling berbagi dengan rekan-rekannya secara sukarela. Mereka juga akan mendokumentasikan dan menjadikan pengetahuannya sebagai bagian dari proses yang hidup dalam organisasi. Yang ada perusahaan dan kepemimpinan atau manajer. Yang B ada penanaman budaya perusahaan kepada pimpinan dan manajer. Yang C ada pengakuan dan promosi karyawan. Selanjutnya lingkungan dan budaya. Jenis-jenis budaya yang pertama yaitu budaya penyesuaian muncul di lingkungan yang mengharuskan adanya respon cepat dan pengambilan keputusan yang beresiko tinggi. Terus yang kedua, budaya pencapaian cocok bagi organisasi-organisasi yang bergerak dalam pelayanan pelanggan tertentu di lingkungan eksternal, tetapi tanpa keharusan untuk adanya fleksibilitas dan melakukan perubahan. Yang ketiga, budaya keterlibatan. Jadi menekankan fokus netralnya itu terhadap keterlibatan dan peran pegawai untuk menyesuaikan diri dengan cepat terhadap kebutuhan lingkungan yang terus berubah. Yang keempat yaitu budaya konsistensi, menggunakan fokus internal dan orientasi konsistensi guna menjaga lingkungan agar tetap stabil. Yang keenam yaitu membentuk budaya perusahaan untuk menentukan respons inovatif. Jadi budaya perusahaan itu organisasi yang memungkinkan mengatur budaya berkinerja tinggi. Nilai-nilai budaya dapat memberi tenaga dan memotivasi pegawai dengan mengacu kepada cita-cita yang lebih tinggi dengan mempersatu orang di dalamnya untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai. Yang B, kepemimpinan budaya. Jadi suatu cara untuk di mana manajer membentuk norma dan nilai budaya untuk membangun suatu budaya kinerja tinggi. Seorang pemimpin budaya mengartikan dan menggunakan tanda dan simbol mengetahui budaya perusahaan. Next.
Selanjutnya, pemimpin budaya mengetahui budaya dalam dua area penting. Yang pertama yaitu mengetahui pemimpin budaya mengartikulasikan sebuah visi untuk budaya organisasi yang dapat diyakini para pegawainya. Yang kedua yaitu pemimpin budaya memperhatikan aktivitas dari hari ke hari yang memperkuat visi budaya. Sekian dari penyampaian materi yang kami bawakan. Mungkin ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.